Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang besar yang kita tak mampu untuk menghadirkan dari diri kita. Nikmat yang apabila disyukuri maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu untuk siapa saja dari kalangan hambanya yang bersyukur kepadanya. Selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya. Para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azani Allah wa iyyakum jami'a. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab akidah, dan kita masih melanjutkan tentang penyebutan keutamaan dan keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang wajib bagi seorang muslim mukmin untuk meyakini dan mengakuinya. Berikutnya, di antara keistimewaan yang dimiliki sahabat-sahabat adalah keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, istaqra'u al-Qur'ana min arba'atin, ambillah bacaan Al-Qur'an dari 4 orang. Min Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, wa Salimin maula Abi Hudzaifah, dan Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'adz bin Jabalin, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini tentunya keutamaan yang besar dari keempat sahabat ini, di mana mereka memiliki keutamaan bacaan Al-Quran, di mana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabat yang terafdol itu disebabkan karena banyaknya hafalan Al-Quran dan bagus bacaannya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Yang apabila dibandingkan dengan kalam ucapan manusia tentunya ya, kalam Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna, maha tinggi dibandingkan semua kalam ucapan makhluk ini. Demikian. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di kalangan mereka pun mengakui hal ini, sehingga para sahabat yang banyak hafalan Qur'annya sekaligus memahami maknanya, maka mereka menjadi lebih afdal di kalangan para sahabat yang lainnya. Dan keafdalan mereka ini semakin jelas tatkala direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan keempat sahabat ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW merekomendasi mereka. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang besar. Lebih-lebih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah, ya. Dengan adanya orang yang menjadi sumber untuk pengambilan Al-Quran, sehingga ada orang-orang yang akan belajar dari mereka. Ini tentunya menunjukkan keutamaan mereka, ya, keutamaan mereka. Ya tentunya para sahabat, keempat sahabat ini sebelumnya adalah orang yang mereka belajar Al-Quran dari Nabi SAW. Kemudian mereka menjadi orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan ya keutamaan dan keistimewaan mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi manusia terbaik yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, baik itu lafadznya maupun kandungannya, perintah dan larangannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW teruntuk sahabat-sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya tentunya ini keutamaan yang besar. Selain menjadi seorang sahabat yang mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama ini, membela agama ini, ya. Namun ternyata ada kedekatan tersendiri secara pribadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istri. Masya Allah. Tentunya adalah orang yang lebih banyak berinteraksi dalam berbagai sisi, ya, seperti fisik yang berinteraksi, ya, bahkan seterusnya, sehingga wajar, ya, tentunya para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ummahatul mukminin, ya, ibunya orang-orang beriman. Mereka ini memiliki keutamaan yang besar bahkan di sisi para sahabat yang lainnya. Nah, tentunya lebih-lebih di sisi kita yang mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin. Nah, apabila kita ya mengakui sebagai orang-orang beriman, maka hendaknya kita mengakui mereka sebagai ibu kita, ibu orang-orang beriman. Seluruh istri Nabi SAW adalah ibu bagi orang-orang beriman, maka muliakan mereka, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istri beliau ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fadlu Aisyah radhiyallahu anha 'ala nisa'i ka fadli saridi 'ala sa'irit ta'ami. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha itu di atas seluruh para wanita
itu seperti keutamaan sarid, yaitu jenis makanan tertentu, yaitu sarid. Ya, ini adalah olahan makanan yang terdiri dari roti yang dikoyak-koyak, ya, atau dipecah-pecah. Kemudian dicampurkan dengan daging dan kuahnya. Ya. Ini adalah termasuk makanan, ya, favorit di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dahulu. Demikian pula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha di atas seluruh para wanita adalah seperti keutamaan makanan sarid di atas seluruh makanan. Masya Allah, ya, luar biasa. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling Anda cintai wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan Abu Bakar. Kemudian sahabat tersebut bertanya, minan nisa, dari kalangan wanita? Maka Rasul mengatakan ibnatuhu, ya, putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ya ini menjadi, ya, keutamaan dan wajib bagi kita untuk mengakui hal tersebut, ya. Nah, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mestinya kita mencintai orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita membenci orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa diprediksi, ya, kita akan mendapatkan kebencian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Untuk mendekatkan pemahaman, kita akan buat ilustrasi, ya. Ketika kita mencintai seseorang, lalu ada orang yang benci dengan orang yang kita cintai. Kira-kira apa sikap kita terhadap orang yang membenci orang yang kita cintai? Anda bisa menjawab sendiri, ya. Seperti itu, ya. Kita cinta dengan orang tua kita, ternyata ada orang yang benci dengan orang tua kita. Kita cinta dengan anak kita, ternyata ada orang yang benci dengan anak kita, memusuhi anak kita, memaki anak kita. Kita cinta dengan pasangan hidup kita, ternyata ada orang yang sangat membenci dengan pasangan hidup kita, memaki, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan, dan seterusnya. Kira-kira apa sikap kita terhadap orang tersebut? Kebencian yang sama, mungkin, ya, seperti itu. Lebih-lebih tanpa alasan kebenciannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Syiah, laknatullahi alaihim, yang mereka agama ini adalah agama buatan Yahudi. Kalau bahasa kita agama boneka, buatan Yahudi. Yang pencetusnya adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ternyata membuat keonaran di dalam tubuh umat Islam di masa hidupnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya yang berhasil yang dia lakukan, dia menciptakan agama Syiah ini, yaitu pengagungan berlebihan terhadap Ali dan ahli baitnya radhiyallahu anhum ajma'in. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata mereka ini membenci Aisyah dengan sepenuh kebencian, bahkan menuduh Aisyah betul-betul pezina. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ada perintah untuk menyembelih di dalam surah Al-Baqarah,
menyembelih sapi. Maka mereka memaknai sapi itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa kebencian mereka tersebut. Ya. Cobalah kita bayangkan, cobalah kita fikirkan. Apakah benar mereka ini di dalam klaimnya bahwasanya mereka mengakui diri mereka sebagai orang Islam, yang Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin ya bisa kita benarkan pengakuan mereka itu adalah beragama Islam, orang yang beragama Islam? Syiah itu adalah termasuk bagian dari Islam. Sementara keyakinan mereka adalah kebencian kepada para sahabat, lebih-lebih adalah istri-istri Nabi SAW, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Sementara Islam itu dibawa oleh Nabi SAW, dan diantaranya adalah ajaran Islam itu lewat lisan Aisyah radhiyallahu anha. Sebahagian besar dari ajaran Islam ini berasal dari lisannya, atau kita katakan lewat lisannya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Rasulullah mengajarkan, lalu Aisyah yang menyampaikan kepada orang lain, kemudian disampaikan kepada generasi seterusnya sampai kepada kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tahukah kita dari mana kita mengetahui bolehnya untuk menunda mengganti puasa Ramadan itu sampai waktu bulan Sya'ban tahun berikutnya? Itu dari pengkabaran Aisyah radhiyallahu anha. Dan seterusnya kita katakan banyak ya. Lalu ada satu agama atau satu keyakinan yang menjadikan prinsip dalam keyakinannya membenci istri-istri Nabi, melaknat mereka, mengkutuk mereka. Lalu keyakinan ini dinisbatkan kepada Islam. Apakah mungkin? Apakah benar? Ini mustahil. Jadi kita harus sadar bahwasanya Syiah itu bukan bagian dari Islam. Tampilan boleh sama, nama boleh sama, sesuatu yang disebut-sebut boleh sama, pengakuan juga boleh sama, tapi hakikat berbeda bagi orang yang menyadarinya, bagi orang yang memahaminya, bagi orang yang mengilmuinya. Demikian keyakinan yang berbeda. Maka ini yang akan membuat berbeda pula. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan keutamaan sahabat yang lain yang disebutkan Nabi SAW, seperti keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk sahabat-sahabat Ansar, yaitu sahabat-sahabat yang penduduk asli kota Yasrib, Madinah, yang beriman kepada Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat di atas keimanan tersebut. Bahkan mereka membela, menolong, memperjuangkan agama ini bersama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Lau annal ansara salaku wadiyan aw syi'ban lasalaktu fi wadil ansari walaula al-hijratu lakuntu imra'an minal ansari." Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, kata beliau SAW, andaikan
orang-orang Ansar tersebut menjalani satu lembah atau jalanan yang ada di lembah, pastilah aku akan turut berjalan dalam lembahnya orang-orang Ansar tersebut. Andaikan bukan dikarenakan adanya hijrah, syariat hijrah, pastilah aku akan menjadi seseorang dari kalangan Ansar, Masya Allah ya. Tapi ada istilah ya, orang yang hijrah yaitu ke Madinah, maka orang hijrah itu menjadi muhajirin. Kemudian orang yang menolong di kota Madinah itulah sahabat Ansar dari penduduk asli penduduk Madinah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini merupakan ya keinginan Nabi, angan-angan Nabi untuk menjadi penduduk, menjadi orang-orang Ansar, demikian. Masya Allah ya. Betapa bahagianya ya, begitu senangnya tentunya orang-orang Ansar dengan ungkapan seperti ini ya. Penyejuk hati bagi orang-orang Ansar ya, yang telah berjuang membela ya dan menolong Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya serta menolong agama ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ungkapan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk sahabat-sahabat Ansar tentang keistimewaan mereka. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Orang-orang Ansar itu tidaklah ada yang mencintai mereka kecuali orang beriman. Maka kita katakan, saya mencintai orang-orang Ansar ya. Karena dengan itu saya akan dinyatakan sebagai orang beriman. Demikian. Itu ciri orang beriman. Kita harus mencintai sahabat-sahabat Ansar, sahabatnya Nabi SAW yang telah menolong agama ini, yang telah menolong Nabi kita ini dan menolong sahabat-sahabat yang lainnya. Itulah sahabat Ansar. Tidakkah kita mencintai mereka? Ini bukti keimanan kita ya. Maka kita katakan kami mencintai sahabat-sahabat Ansar. Demikian. Wala yubghiduhum illa munafiqun, dan tidaklah ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Maka jangan sampai ada kebencian dalam hati kita, dalam diri kita, yang dialamatkan kepada salah seorang dari sahabat-sahabat Ansar, apalagi kepada seluruhnya mereka. Demikian. Oleh karenanya tak mungkin keimanan itu bercampur dengan kebencian kepada sahabat Ansar. Bagaimana mungkin? Keimanan yang ada pada dirinya itu sesungguhnya di antara dari usaha-usaha dari sahabat Ansar radhiyallahu anhum ajma'in, di mana mereka yang memperjuangkan Islam ini tatkala Nabi SAW terusir, Nabi SAW sebagai pembawa agama ini terusir dari Makkah, bahkan hampir terbunuh, lalu diterima oleh sahabat Ansar, dijaga, dibela, bahkan berjuang bersama dengan Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama ini. Demikian. Peran yang besar, jasa yang besar, sahabat Ansar. Sehingga semakin melebar dan meluas, tersebar agama ini, sampai bisa diwariskan ke generasi setelah mereka, tabi'in. Kemudian para tabi'in bisa meregenerasikan, mengestafetkan Islam ini sampai kepada tabi'ut tabi'in, seterusnya sampai kepada kita, sehingga kita bisa merasakan manisnya Islam dan nikmatnya iman. Maka tak mungkin iman itu bisa bercampur dengan kebencian.
kepada sahabat secara umum dan terkhusus kepada sahabat Ansar. Tak mungkin. Ya. Itu mustahil. Kalau ada orang yang membenci sahabat Ansar secara khusus atau secara umum membenci para sahabat atau membenci salah satu sahabat saja, maka ketahui dia munafik. Ini klaim vonis yang disampaikan Nabi SAW. Orang seperti ini munafik. Karena tak mungkin ya imannya, ada imannya tersebut itu bisa bercampur dengan kebencian terhadap para sahabat, lebih-lebih sahabat Ansar. Demikian, ya. Oleh karenanya Abdullah bin Sabah sebagai pencetus agama Syiah itu munafik. Karena terbukti dialah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan ya Utsman bin Affan, munculnya agama Syiah dan seterusnya. Dan Syiah itu sesungguhnya adalah ajaran yang menunjukkan kemunafikan. Ya. Berbalut Islam tapi hakikatnya adalah kekufuran. Itulah munafik. Oleh karenanya jangan pernah ya tertarik dengan Syiah, agama Syiah. Ya. Umat Islam harus cerdas. Kita katakan Syiah ya eksis, betul eksis, ada, tapi dia bukan bagian dari agama Islam. Syiah itu agama tersendiri, demikian. Bukankah dia muncul dari agama Islam? Betul, tapi itu buatan. Ingat, kita sedang ya memvonis agamanya, bukan sedang memvonis ajarannya. Maaf, bukan memvonis orang-orangnya. Adapun orang-orangnya yang telah divonis oleh para ulama, ya itu berlaku. Adapun yang belum, maka ini sebagai bentuk penyadaran terhadap mereka. Yang kita vonis sesungguhnya adalah ajarannya, demikian. Ya. Lebih-lebih yang ekstrim dari mereka, dari ajaran mereka tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita katakan ada yang dekat dengan ahlus sunnah wal jamaah, itu pun yang belum ekstrimnya, yang belum berubah menjadi ekstrim, yaitu Syiah Zaidiyah. Ya. Sesungguhnya asal dari Syiah ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah agama buatan. Dia salah satu yang dibuat, yang berada di luar Islam kemudian disematkan kepada Islam. Ya. Ini maksud kita sedang memvonis ajarannya. Adapun memvonis orang-orangnya itu bukan kewenangan kita. Bukan kewenangan kita. Memvonis orang-orangnya itu bukan kewenangan kita. Adapun yang sudah divonis oleh para ulama, maka berlaku vonis itu bagi mereka. Yang kita sedang vonis adalah agamanya, ajaran agamanya, demikian. Ya, itu bukan dari Islam. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, kata Nabi SAW, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun. Orang-orang Ansar itu tidaklah ada orang yang mencintai mereka kecuali orang beriman. Wa la yubghiduhum illa munafiqun, dan tidaklah ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah, maka siapa saja mencintai mereka maka Allah mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah, dan siapa saja yang membenci mereka maka Allah membencinya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jangan sampai kita membenci para sahabat Ansar.
Karena kebencian tersebut akan menyebabkan Allah benci. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mencintai sahabat-sahabat Ansor. Karena Allah akan mencintai kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan keutamaan sahabat yang lain, yaitu sahabat Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan beliau ini salah satu tokoh dari tokoh-tokoh di Madinah. Sabda Nabi SAW tentang sahabat Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ihtazza al-arsyu li mauti Sa'din ibni Mu'adzin radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergetar arsy itu disebabkan wafatnya Sa'd ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Masya Allah, ya. Arsy itu besar. Bahkan para ulama mengatakan arsy itu adalah makhluk yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling agung. Lalu bagaimana dengan tonggaknya? Arsy itu bergetar karena wafatnya seorang sahabat ini, Masya Allah. Ya, luar biasa. Bergetar arsy itu karena wafat Sa'ad ibnu Mu'adz. Masya Allah, ya luar biasa. Kita tahu gunung yang kita pernah lihat. Kita tahu bumi yang begitu besarnya, yang menghimpun, Masya Allah, ya, berbagai ratusan gunung. Kita tahu langit pertama, kedua, sampai ketujuh. Ternyata kursi Allah lebih besar. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, kata Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, lebih besar kursi. Dan ternyata dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya arsy itu lebih besar ketimbang kursi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan arsy itu bergetar karena wafatnya satu orang yang tinggal di bumi, yang badannya tak lebih besar ketimbang sebuah pohon, kita katakan, yang besar tentunya, ya. Dan pohon ini bisa jadi tumbuh di pohon yang sama, itu bisa tumbuh, ribuan pohon yang sama bisa tumbuh di sebuah gunung. Jadi Masya Allah, ya. Namun ketika sahabat ini wafat, bergetar itu arsy. Ini keutamaan yang besar, ya. Keutamaan yang besar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu pantaskah lisan kita ini tajam terhadap para sahabat? Begitu besarnya keutamaan mereka. Tidaklah ada orang beriman kecuali memuliakan para sahabat, menghormati para sahabat, memuji mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan mencintai mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan keutamaan dan keistimewaan sahabat yang lainnya, seperti contohnya sahabat Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Sahabat Usaid bin Hudzair ini tatkala beliau bersama salah seorang sahabat Nabi SAW di rumah Rasulullah SAW di malam yang gelap. Tatkala keduanya itu keluar, ternyata tiba-tiba ada cahaya yang menerangi di hadapan keduanya ketika keduanya berjalan. Nah, tatkala keduanya ini terpisah, maka terpisah pula cahaya tersebut bersama dengan keduanya. Masya Allah, ya. Ini kisah ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya di nomor urut hadis 3805. Luar biasa, ya. Tidak ada lampu, ya, cahaya, namun Masya Allah ada cahaya yang bisa menerangi jalan mereka
di malam yang gelap ketika itu. Demikian keutamaan ya yang luar biasa. Ini menunjukkan mereka ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang lain dari sahabat yang lain yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam teruntuk Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membacakan kepadamu, itu surah Al-Bayyinah ayat 1, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin," dan seterusnya. Maka Ubay bin Ka'ab pun bertanya kepada Nabi, "Wasammani?" Dan Allah menyebutku? Masya Allah, disebutkan, dia bertanya Ubay bin Ka'ab, "Apakah Allah menyebutkan namaku?" Gitu disebutkan. Naam. Maka kata Nabi, "Iya." Fabaka Ubay. Maka Ubay pun menangis. Menangis gembira, menangis haru. Betapa tidak, yang menyebutkan namanya dengan namanya, bukan sekedar hambaku, wahai hambaku. Tidak, tapi disebutkan nama. Ya. Maka Masya Allah, yang menyebutkan adalah penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Ya. Tentunya ini membuat diri ini tak kuasa ya untuk menahan kegirangan, kegembiraan, ya, rasa haru yang mendalam dalam hati kita. Ya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita, andaikan ada penguasa dari wilayah ini saja, contohnya gubernur yang di mana kita tinggal, itu menyebutkan nama kita di media sosial, atau melakukan jumpa pers lalu menyebutkan nama kita, Masya Allah ya, itu sudah gembira, tidak ketulungan ya. Lebih-lebih kalau presiden yang menyebutkan. Lalu bagaimana ketika contohnya ya penguasa sebuah negeri tapi negeri jiran atau negeri lain menyebutkan nama kita dengan bahasanya atau bahasa internasional, Masya Allah ya. Ini membuat kita girang, bahagia, haru. Lalu bagaimana? Yang menyebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka penghinaan, tapi pemuliaan. Masya Allah. Sangat pantas sahabat ini menangis terharu, gembira. Demikian ya para hamba Allah rahimahullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kita akan sebutkan keutamaan yang lain yang dimiliki sahabat yang lain. Keistimewaan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tentang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, "Saifun min suyufillahi maslul." Khalid bin Walid itu adalah saifun, pedang, min suyufillahi, dari pedang-pedang Allah, maslulun, yang terhunus. Masya Allah, pedang terhunus, pedang Allah yang terhunus, luar biasa, Masya Allah. Maka pantaslah kemenangan dalam peperangan selalu diraih oleh Khalid bin Walid tatkala menjadi panglima perangnya, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Berikutnya keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki sahabat lain yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan dan keistimewaan Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma.
yaitu Al Hasan putra Ali radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW tentangnya, ibni hada sayyidun wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, anak turunanku ini adalah penghulu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lewat dia mendamaikan antara dua kelompok yang berseteru dari kalangan kaum muslimin. Dan ternyata pengkabaran Nabi SAW ini benar, di mana Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu, Hasan putra Ali radhiyallahu anhu, tatkala beliau menduduki jabatan sebagai khalifah di zamannya, maka dengan sukarela karena melihat perseteruan di kalangan kaum muslimin, kekhawatiran terjadinya perselisihan yang berterusan, pertempuran di kalangan kaum muslimin, tatkala beliau menjadi khalifah ketika itu, beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kekhalifahan beliau kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Beliau tidak inginkan ketenaran, beliau tidak inginkan jabatan dan kekuasaan, tidak, ya. Beliau menyerahkan kekhalifahan itu. Maka ketika itu bergabunglah kaum muslimin, menyatu kaum muslimin. Oleh karenanya sampai-sampai para ulama menyebutkan ketika itu, ya, dengan tahun jamaah disebut begitu, ya. Para ulama menyebutkan amul jamaah ketika itu. Yaitu tahun berkumpulnya, bersatunya kaum muslimin ketika itu di bawah satu kepemimpinan, ya, satu kekhalifahan, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Baik, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini menunjukkan keutamaan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada darah Nabi dalam tubuh beliau. Nasab Nabi kepada beliau. Dan ternyata beliau punya keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah menjadi sarana atau menjadi penyebab damainya kaum muslimin. Terjadinya perdamaian di kalangan kaum muslimin yang ketika itu terjadi perselisihan. Demikian. Dan begitu besarnya, ya, pahala dari mendamaikan antara orang Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendamaikan orang-orang Islam satu dengan yang lain karena bersaudara. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman tersebut hanyalah mereka bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian tersebut. Masya Allah. Jadi Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma mengamalkan ayat ini. Dan tentunya Masya Allah ini keutamaan yang besar, di mana perdamaian tersebut bukan hanya antara satu orang dengan satu orang yang lain, satu individu dengan individu yang lain, satu pribadi dengan pribadi yang lain. Namun ini adalah kaum muslimin ketika itu seluruhnya, di mana akan terjaga pertumpahan darah, terjaga stabilitas
keamanan dan seterusnya. Ini keutamaan yang besar. Kita akan mengetahui besarnya pahala mendamaikan di antara kaum muslimin dengan lewat sabda Nabi SAW berikut ini. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqati?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang paling afdal daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Qalu bala. Maka para sahabat serta-merta mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bain al-haliqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu memperbaiki hubungan baik di antara sesama kalian. Dan ketahuilah, rusaknya hubungan baik tersebut itu adalah pencukur, yaitu sesuatu yang bisa mencukur habis dari kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami', ya, atau di dalam hadis as-sahih di nomor urut hadis 2639. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita tutup dengan menyebutkan keutamaan yang lain dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam tentangnya, likulli ummatin aminun. Setiap umat itu memiliki orang kepercayaan. Wa inna aminuna ayyatuhal ummatu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang kepercayaan kami, wahai umat ini, adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah, ya. Ini pujian Nabi SAW, dan ini pujian bukan omong kosong, bukan isapan jempol, tapi kenyataan. Ya, bahwasanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah adalah seorang yang dipercaya oleh Nabi dan dipercaya oleh umat ini. Masya Allah, luar biasa. Ya. Dan sabda Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah ucapannya melainkan wahyu diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, inilah dia keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat yang disebutkan, yang bisa kita sebutkan. Walaupun banyak, ya, sahabat-sahabat yang lain yang memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyak, ya, yang lainnya tentunya, ya. Semoga Allah meridhai mereka, ya, dan memberikan keridhaan untuk mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa sekalian yang ingin berinteraktif langsung, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 0822 8888 6630. Ya. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya lewat chatting WhatsApp, maka silakan di nomor yang sama 0822 8888 6630. Bisa juga di nomor layanan yang lain, yaitu 0852 61 90 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk menghemat waktu kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz,
Sekarang saya melihat suami saya sering melamun dan gampang emosi. Semenjak pandemi ini, pekerjaan suami saya sering sepi. Tidak ada pemasukan, saya sedih sekali Ustaz. Saya kepingin sekali membantunya, akan tetapi dia melarang saya karena masih punya anak-anak kecil. Gimana Ustaz caranya biar keadaan semakin membaik? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk saudara dan saudariku, sang penanya, begitu juga seluruh kaum muslimin seluruhnya. Sadari dan pahami bahwasanya hidup ini ujian. Hidup ini adalah ujian. Jangankan hidup, mati saja ujian, ada ujiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya. Jadi Allah uji, dan Allah uji itu terkadang dengan kebaikan dan terkadang dengan keburukan. Bahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kalau tidak salah surah Al-Anbiya ayat 35, Allah menyebutkan terlebih dahulu ujian berupa keburukan, sesuatu yang tak menyenangkan. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan terlebih dahulu, baru kebaikan. Sebagai cobaan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Ujian hidup ini, apa yang telah menimpa kita, maka itu tak akan meleset dari kita. Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa saja yang menimpa kalian, apa saja yang menimpamu, maka tidak akan meleset darimu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa saja yang luput darimu, maka tak akan mengenaimu. Demikian. Nah, ketika kita telah mendapatkan satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya itu telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jangankan adanya kita, sebelum adanya langit dan bumi itu sudah selesai takdir. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi, bukan sebelum adanya kita. Sebelum adanya langit dan bumi, Allah telah 50.000 tahun ya, sebelum adanya langit dan bumi itu sudah selesai takdir. Dan di antara takdir tersebut apa yang menimpa kita saat ini, pandemi ini, kesempitan hidup di sini. Demikian. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang menimpa kita tersebut itu mampu untuk kita lalui, untuk kita jalani, untuk kita hadapi. Karena Allah tak mungkin zalim kepada para hambanya dengan memberi beban di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 286, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lihat, ya. Itu sesuai dengan kemampuan kita untuk kita lalui. Demikian. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan penuhi sesuai dengan persangkaan kita.
Kalaulah kita merasa sempit dengan kehidupan ini, maka Allah turuti itu, jadi sempit kita. Karena dalam satu hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku, kata Allah, memperturutkan persangkaan hambaku kepada aku. Lihat, maka bersangka baik kepada Allah. Ini ujian, itu pengampunan dosa kita. Ini ujian, itu tanda Allah cinta kepada kita. Ini ujian untuk menaikkan derajat kita. Ini ujian untuk kita nanti kelak kembali kepada Allah dengan mengkoleksi banyak kebaikan. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali sabar. Nabi SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala, balasan, ganjaran kebaikan itu bersamaan dengan besarnya bala musibah yang menimpa. Wa innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum maka Allah menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Siapa saja yang ridho maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan siapa saja yang murka maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali ridho, menerima, sabar. Dan sabar itu pahalanya tanpa batas. Maka harus sabar dengan tanpa batas. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas, tanpa hitungan. Tidaklah ada musibah yang menimpa kita melainkan itu akan meninggikan derajat kita dan menghapuskan dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim mukmin melainkan dengannya. Kita ulangi, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu berupa duri yang menusuknya atau yang lebih dahsyat ketimbang itu, lebih tinggi ketimbang itu, melainkan dengannya Allah meninggikan derajatnya atau dengannya Allah menghapuskan kesalahan dan dosanya. Mungkin kita banyak dosa, mungkin Allah inginkan tinggikan derajat kita, dan Allah sayang dengan kita, cinta dengan kita. Kita punya dosa, tidak ingin ya dibawa sampai ke akhirat sana, yang balasan dosa tersebut kalau disiksa oleh Allah paling ringannya itu adalah sepasang sandal yang terbuat dari api neraka. Apabila dipakai di kaki maka akan menggelegak otaknya. Paling lama waktunya, satu harinya adalah 1000 tahun, hitungan hari-hari di dunia. Apinya adalah 70 kali lebih panas ketimbang api yang paling panas di dunia. Masya Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah, cinta Allah. Demikian. Dan Allah inginkan kita mendapatkan pahala yang banyak. Tidak ada pilihan bagi kita, sabar. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali sabar. Demikian. Sabar, menerima dan ridho. Ketahuilah, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bukankah Allah mengulangi dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah tegaskan ada kemudahan. Demikian. Ini sebentar. Jangan sampai kita gila karenanya. Jangan sampai kita menghilangkan nyawa sebabnya. Jangan sampai kita jadi orang-orang durhaka diakibatkan olehnya.
bersabar, ridho dan menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho, orang-orang yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan izin bertanya, programmer mengerjakan proyek website tentang kesehatan, yaitu diet sehat. Namun di website tersebut ada gambar wanita tidak menutup aurat. Programmer hanya memasukkan gambar sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh editor. Bagaimana hukumnya penghasilan dari proyek tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya bercampur dengan satu yang haram, yaitu memasukkan gambar orang-orang yang tidak menutup auratnya, maka itu merupakan bentuk dosa. Membuat program website yang berisi kesehatan itu kebaikan, ya. Bahkan bisa jadi ya menjadi penolong bagi orang lain, menjadi sebab ya orang lain mendapatkan upaya bentuk kesehatan, ya, bentuk upaya kesehatan yang bisa diambil dari website tersebut, ya. Ini bagus, upahnya pun bagus. Hanya saja berdosa ketika memasukkan gambar orang-orang yang membuka aurat ketika di website tersebut. Alangkah lebih baik adalah pertama caranya ya memberikan nasihat kepada editornya ya untuk menghilangkan gambar-gambar makhluk bernyawa atau orang-orang yang membuka auratnya, demikian, seperti itu. Maka di sini dapat pahala yang lainnya, yaitu nasihat, demikian ya. Kalaupun seandainya, ini yang kedua, kalau seandainya ditolak karena ini kebutuhan umum, maka sebaiknya nasihat tetap dilanjutkan, maksudnya disampaikan, kemudian jangan sampai ya programmer tersebut yang memasukkannya, yang mengeditnya, ya, atau yang memasukkannya ke website tersebut. Biarkan orang lain. Nah, seperti itu. Agar tidak jatuh kepada dosanya. Wallahu taala a'lam. Baik. Berikutnya ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita katakan kepada anak, misalnya sang anak mengucapkan, "Ma, aku sudah capek mengerjakan PR. Kawanku minta contekan aku. Kawanku minta contekan. Aku bilang belum siap PR-ku. Bolehkah berbohong seperti itu? Kalau jujur aku sengaja nggak ngasih, nanti dia marah sama aku." Baik, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ya perlunya kita memberikan pendidikan kepada anak untuk berlaku jujur, ya. Sampaikan sabda Nabi SAW atau maknanya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk jujur. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannati. Ya. Sampaikan kepada anak tersebut, Rasulullah pernah bersabda, hendaknya kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan membawa kepada surga. Dan senantiasa seorang itu berlaku jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan hati-hati kalian waspada terhadap dusta, bohong. Jauhi dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wal fujura yahdi ilan nari. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian sikap dusta, berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada dosa-dosa yang lainnya, dan dosa-dosa itu akan menghantarkan kepada neraka. Dan senantiasa seseorang itu berlaku membiasakan dusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Begitu sampaikan kepada sang anak, agar anak mengambil perhatian. Dan sampaikan satu prinsip, bahwasanya jujur itu pasti mujur, beruntung maksudnya. Bohong dusta pasti terbujur, pasti bikin masalah, begitu. Sampaikan. Kuatkan anak tersebut untuk jujur. Nah, kalau seandainya mungkin ngerjakan PR ini capek karena apa? Dimintai oleh kawan, gitu ya, teman, maka sampaikan, jujur saja, ya. Maaf, ya. Kata guru, PR sudah selesai, sampaikan kepada sang kawan tersebut, kata guru dan kata orang tuaku tidak boleh dicontek. Nah, gitu. Sampaikan. Dan memberikan peluang bagi kawan untuk mencontek, ya. Ini merupakan memberikan kesempatan bagi dia untuk bohong, untuk bodoh. Sekaligus bohong. Bohongnya kenapa bohongnya? Itu manipulasi, karena sesungguhnya itu bukanlah hasil pekerjaannya, tapi hasil contekannya. Itu namanya manipulasi, dusta juga, kan begitu. Dan itu merupakan bentuk pembodohan terhadap dirinya, membuat dia bodoh. Coba kerjakan semampunya. Kalau bisa sang anak diajarkan, ya, kepada sang anak ini diajarkan. Nah, ajarkan saja kawan tersebut caranya begini, dipandu dia, bukan dikasih ya buku hasil pekerjaan PR tersebut lantas dia mencatatnya. Jangan demikian, ya. Diajarkan begitu. Jadi diajarkan jujur anak tersebut dengan sabda Nabi SAW tersebut, ya, yang sudah kita sampaikan. Kemudian motivasi untuk jujur terus, ya. Kemudian kasih tahu sama kawannya, ya, untuk mengatakan sesungguhnya bahwasanya dilarang mencontek, ya. Ibuku, mamaku, kemudian guruku atau guru kita itu melarang untuk mencontek dan dicontek, begitu. Sampaikan kepada sang anak, kalaupun marah, gini saja, ya. Jadi sang anak ini dimotivasi untuk dia bisa membantu temannya menyelesaikan tugas. Jadi jangan diberi hasil, tapi diberi cara. Dengan cara si anak itu dimotivasi, anak kita dimotivasi untuk mengajarkan kepada temannya. Nah, ini luar biasa. Kalau sang anak kita mampu untuk bisa mengajar dan memahamkan kepada temannya, ini calon guru ini, ya. Kalau orang Medan itu suhu ini, kan begitu, ya. Orang pintar begitu, ya. Jangan diajari bohong. Maklum kita katakan anak ini jenuh, ya, dengan PR-nya karena hasil PR-nya itu selalu dicontek, ya, begitu kan? Jenuh dia, ya.
sehingga dia capek rasanya, kan begitu. Kok sudah ngerjakan ternyata dicontek kawan, kan gitu. Sementara kalau nggak dikasih, kawan tersebut marah. Nah, gimana caranya? Nah, tadi pertama motivasi anak tersebut untuk jujur, kemudian sampaikan bahwasanya ini dilarang, ya, mencontek. Nah, motivasi anak untuk mengajarkan, ya. Jadi sini biar saya ajari, begitu. Biar sini, ya, tak ajari kata orang Medan. Sini, ku ajari, begitu. Caranya begini, begitu, ya. Jadi anak ini masya Allah memposisikan diri sebagai, ya, teman sekaligus, ya, pengajar. Nah, gitu. Sekaligus dia belajar untuk jadi pengajar, masya Allah. Ketelatenan, kesabaran mungkin juga, lihat kawannya yang bodoh, kan begitu, ya, luar biasa sesungguhnya. Jadi motivasi dan dikasih reward anak tersebut. Contohnya ketika anak tersebut sudah bisa ngajarkan kawannya, coba dikasih reward. Reward itu artinya penghargaan, kasih hadiah. Masya Allah, ya, ditanya, ya, nak, tadi gimana hasil PR-nya? Masya Allah, alhamdulillah, ma, ini sudah nilainya bagus, gitu. Terus gimana kawannya yang biasa nyontek gimana? Sudah ku ajari, ma, gitu, ya. Maka masya Allah, kasih penghargaan terhadap dua hal tersebut. Hasil pekerjaan rumahnya, begitu juga kemampuan di dalam mengajarkan. Dan ketahuilah sesungguhnya yang lebih itu kemampuan mengajarkan, gitu. Maka kasih, beri reward, penghargaan. Wallahu ta'ala. Paling tidak pujian. Bisa dengan hadiah yang lainnya, dibuatkan makanan kesukaan dia, begitu, ya. Biasa ibu-ibu kan begitu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan di sini, ini pertanyaan terakhir barangkali. Bismillah, assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap seorang ayah terhadap anak kandungnya yang memang kedua orang tuanya sudah berpisah? Apakah berubah atau sama? Tidak ada yang berubah, karena anak tetaplah anak mesti orang tuanya sudah berpisah. Saya sebagai mantan istri merasa ada ketidakadilan dan kecondongan terhadap anaknya yang lain yang dibawanya dari istri yang lain. Misalnya sang suami itu datang semaunya dan hanya sekedar kasih uang buat keperluan anak sebentar, paling cuma 1 jam, setelah itu pergi. Padahal anak sesekali yang ia tengok masih ingin bersamanya. Apa seperti itu ya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Saya minta direkamkan Ustaz. Syukran. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh pilih kasih terhadap anak. Dari istri manapun anak tersebut, maka statusnya adalah anak. Maka wajib berlaku adil terhadap anak-anak tersebut, ya, walaupun berpisah. Ya. Inilah saya katakan di antara, ya, keinginan yang diinginkan oleh iblis. Perpisahan ini, perceraian mengakibatkan ketidakadilan. Itu dia. Makanya jangan pernah bercerai kalau masalahnya masih sepele. Ini masalahnya orang tua ini mudah bercerai, ya. Dan itu diinginkan oleh iblis, laknatullah alaih. Ya. Makanya jangan bercerai agar tidak jatuh kepada dosa-dosa yang lain. Ini yang diinginkan oleh iblis. Demikian, ya. Oleh karenanya, ya, jaga ikatan pernikahan walaupun sakit, walaupun ada kezaliman, ya. Lihat maslahat yang besar, nafkah diri, nafkah anak-anak, seperti itu. Demikian. Jangan urusan contohnya poligami, contoh ini, ya, kebanyakan para wanita lantas mau minta cerai. Nggak dilihat itu tentang anaknya. Ya, kalau nanti menikah dengan yang lain, ini akan membuat ketidakadilan.
Berbeda halnya kalau seandainya ya ini masih berstatus istri. Sangat mungkin dia masih sayang dengan anak ini dan sayang dengan anak tersebut. Kenapa? Karena ibunya yang menjadi istrinya itu masih status istri, maka masih disayang juga. Demikian. Maka ini butuh dukungan istri, ya, agar seorang ayah itu mencintai anaknya. Terkadang ungkapan-ungkapan motivasi dari suami itu butuh, ya, untuk apa? Untuk membuat seorang suami itu mencintai anak-anaknya. Demikian, seperti itu. Ya tentunya kita katakan ini ketidakadilan, tidak boleh yang seperti ini. Ya, ini haram. Maka mestinya ya boleh anak tersebut untuk dibawa ke rumah sang istri yang kedua, ya, untuk tinggal beberapa hari atau mungkin berjalan bersama, demikian. Seperti itu. Dan jangan dilarang oleh sang istri, mantan istri, demikian. Ya, seperti itu. Doakan suami agar dia bisa berlaku adil terhadap anak-anaknya, ya. Maksudnya adalah mantan suami, ya. Semoga Allah SWT memberikan, ya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ya, untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin, para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf, ya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kebutuhan dana masih 4 miliar sekian rupiah. Silahkan miliki aset akhirat Anda dengan menyalurkan harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.